Oke, identitasku di tengah kemajemukan pelajaran 9. Tujuan dari pembelajaran ini kita harus ketahui bahwa siswa atau kalian bisa memahami kenapa penting kita mempertahankan identitas kita di tengah-tengah perbedaan. Tentunya kalian sudah tahu apa yang dimaksud kemajemukan ya. Ya. Kedua, supaya kalian bisa memahami bagaimana mempertahankan identitas kita sebagai orang Kristen, tetapi tidak mengabaikan cara-cara untuk bergaul dengan saudara kita atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, mari kita melihat di dalam bagian ini, kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang memiliki keberagaman, ya, memiliki keberagaman yang disebut sebagai kemajemukan, baik keberagaman budaya, ya, bahasa, agama, suku dan segala macamnya. Seringkali perbedaan ini di negara kita disebut sebagai pluralisme, ya, pluralitas, atau disebut sebagai negara yang pluralis. Kenapa disebut sebagai negara yang pluralis? Karena kita memiliki banyak perbedaan. Nah, oleh sebab itu karena banyak perbedaan bermacam-macam, maka tidak dapat dipungkiri bahwa manusia atau kita yang berada di tengah-tengah perbedaan itu seringkali mengalami persoalan. Persoalan apa terutama adalah persoalan masalah sikap ya, masalah sikap antara satu dengan yang lain. Seringkali sikap kita bertentangan dengan yang lain, ya, tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, oleh berbagai faktor. Nah, sehingga hal ini menjadi suatu persoalan yang cukup panjang yang terjadi di negara kita. Bahkan seperti saat ini kita melihat misalkan dalam perbedaan agama ada yang menganggap kelompok lain atau agama lain sebagai kafir dan sesuatu yang tidak dapat diterima dan sebagainya. Sehingga hal ini merusak nilai-nilai kemanusiaan kita dan kenegaraan kita, di mana negara kita sebagai negara Pancasila yang di dalamnya kita sudah dipersatukan oleh satu kesatuan, yaitu Pancasila, ya, satu slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah yang diwujudkan nanti melalui beberapa lagu, seperti salah satunya adalah Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita, begitu ya. Nah, jadi di dalam perbedaan ini bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup di dalamnya. Nah, mari kita melihat di dalam materi kita. Yang pertama, sorry sebentar ya, kenapa kok begini ya? Kok ini yang muncul? Bentar ya. Ya, yang pertama kita harus melihat bahwa kemajemukan itu sebagai karunia Allah. Ya, sebagai karunia Allah bagi kita. Tak dapat dipungkiri bahwa kita dilahirkan atau kita berada ditempatkan oleh Allah dalam suasana negara yang majemuk. Itu ada cara Tuhan di sana. Itu merupakan suatu karunia yang Dia berikan kepada kita
Kenapa? Karena di dalam perbedaan itu kita mendapatkan banyak hal, ya. Kita saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain. Dan di dalam perbedaan itu kita bisa memberikan memiliki ya kekayaan, ya pengetahuan yang banyak di dalam perbedaan itu. Maka dengan itu Tuhan menempatkan kita di suatu perbedaan dan kita harus syukuri. Ya. Kenapa kita harus syukuri? Karena itu adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan bagi kita. Kita seperti dalam buku kita dikatakan bahwa kita dilahirkan dalam dunia dengan keunikan masing-masing. Tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Tentunya seperti itu. Tidak ada yang sama antara kita. Saya dengan teman-teman itu berbeda. Ya, kita pasti memiliki perbedaan. Perbedaan karakter, perbedaan sifat dan sebagainya itu pasti berbeda. Oleh sebab itu di dalam perbedaan seperti itu seringkali itu menjadi persoalan. Kalau kita tidak bijak, ya, kalau kita tidak bijak menyikapi suatu perbedaan itu, maka seringkali kekacauan atau kekonflikan yang terjadi. Maka dengan itu Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, ya, mengatakan bahwa kita harus memiliki konsep bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, satu tubuh di dalam Kristus. Jangan memandang suku dan budaya. Ya. Jangan memandang suku dan budaya karena kita adalah satu di mata Tuhan. Satu di mata Tuhan. Kita harus saling menghormati karena kita tahu bahwa kita itu saling membutuhkan. Ya, kenapa kita harus saling menghormati dan saling membutuhkan? Karena kita diciptakan Allah bukan hanya ditempatkan di dunia ini dengan begitu saja, tidak. Kalau kita melihat lebih jauh lagi nanti Allah atau firman Allah menyatakan bahwa jadilah garam dan terang dunia. Oleh sebab itu untuk menjadi garam ya dan menjadi terang ya kita harus memiliki kepedulian dan saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Jangan melihat orang lain dengan perbedaannya, tetapi marilah kita melihat dengan cara pandang Alkitab. Kalau kita dilihat dijadikan sebagai satu tubuh, diilustrasikan sebagai satu tubuh, maka kehidupan kita adalah satu. Dan memang itu yang ditekankan Tuhan kepada kita ketika Tuhan menciptakan kita, ya. Dia tidak memilah-milah. Ini, suku itu, suku ini, suku itu. Kita memiliki bahan yang sama, ya, terbuat dari bahan yang sama. Kita memiliki pencipta yang sama. Kita memiliki cara penciptaan yang sama, ya. Cara kita diciptakan dengan cara yang sama maksudnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa saya istimewa dari orang lain atau orang lain tidak lebih istimewa dari saya. Tidak bisa. Itulah yang seringkali menjadi persoalan ketika kita memiliki pemikiran seperti itu, ya, menjadi suatu masalah dan menimbulkan kekonflikan di tengah-tengah perbedaan. Ya. Oleh sebab itu, di dalam mensyukuri, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang dilahirkan sebagai makhluk sosial. Ya, kita dilahirkan sebagai makhluk sosial. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Ya, maka dengan itu kita harus memahami bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Ini tidak hanya berlaku di dalam konteks pernikahan. Ini berlaku untuk semua. Kita dalam pengertian ini kita harus menyadari bahwa kita pun ya membutuhkan orang lain. Maka dengan itu di dalam perbedaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat memberikan hal-hal positif, ya, memberikan dampak positif bagi kita jika kita bisa menjadikan dia sebagai hal yang baik bagi kita, menerima dengan baik.
Ya. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari hal demikian, maka kita memiliki satu konsep dan pemikiran bahwa perbedaan merupakan kekayaan dalam kehidupan untuk saling memberi, menerima, dan saling memperhatikan. Ya, jadi itu merupakan suatu kekayaan. Karena kenapa kekayaan? Karena kita saling memperlengkapi. Apa hal-hal tertentu yang kita tidak pahami, ya, orang lain bisa memberikan pemahaman kepada kita. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan bahwa kemajemukan bukan sesuatu hal yang ditakutkan atau hal yang harus ditolak, tidak. Tetapi kemajemukan merupakan hal yang baik jika hal itu kita bisa terima dengan baik dan bisa menempatkan diri di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, di tengah-tengah kemajemukan yang seperti itu. Di dalam buku kita dikatakan bahwa kita harus hidup benar di tengah perbedaan. Ya, kita harus hidup benar di tengah perbedaan. Orang Kristen memiliki dua identitas, ya, identitas kewarganegaraan negara Indonesia dan kewarganegaraan surgawi, ya. Kita memiliki dua identitas. Sebagai warga negara Indonesia, ya kita patut menghargai nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan kewarganegaraan surga, ya, atau keluarga kerajaan surga, kita harus menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan dan meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita kedua hal ini harus sejalan, harus berjalan bersamaan. Ya, harus berjalan secara bersamaan. Tidak bisa salah satu ditinggal atau salah satu diabaikan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa di dalam Roma pasal 12 ayat 2 kita berpegang teguh, ya, pada iman Kristen karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diberikan tanggung jawab untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Maka dengan itu Paulus mengingatkan bahwa janganlah serupa dengan dunia ini. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa ditekankan oleh Paulus? Ya, supaya kita mengingat bahwa kita harus menjadi garam dan terang, tetapi kita menjaga, mewaspadai hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita terhadap dosa. Janganlah serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Harus memiliki pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup apa? Pembaharuan hidup yang telah diubah oleh Kristus. Apa itu? Pembaharuan yang telah diubah oleh Kristus yaitu pembaharuan yang telah memiliki jaminan keselamatan, tetapi keselamatan itu berbuah terhadap orang lain. Berbuah dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, maka dengan itu jangan kita serupa dengan dunia ini, artinya kita menjaga diri kita, tetapi kita memiliki pembaharuan yaitu berbuah kepada orang lain, sehingga hal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen, kalian harus memiliki prinsip, ya, prinsip sebagaimana Kristus mengharapkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, mencerminkan kasih Allah dalam dunia. Ya, tidak boleh kehilangan identitas sebagai orang Kristen. Jangan karena kita
daripada ditolak, ya, tetapi kita mau menghilangkan nilai-nilai kekristenan kita. Itu sudah dipengaruhi oleh dunia kalau seperti itu. Tidak boleh terjadi hal demikian. Tetapi harus kita memikirkan apa nilai-nilai Kristiani yang mampu mempengaruhi nilai-nilai kemajemukan ini supaya orang lain bisa berbuah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah tugas kita, ya, di tengah-tengah kemajemukan. Maka dengan itu barulah kita memiliki kita mencapai kehidupan yang menjadi garam terang dunia di tengah-tengah perbedaan, melalui sikap kita, melalui perkataan dan melalui perbuatan kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita hidup dalam dunia ini memiliki dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan sebagai negara Indonesia dan kewarganegaraan sebagai negara atau kerajaan sorga. Ini harus berjalan bersama. Artinya kita tetap mempertahankan iman kita, memperjuangkan supaya kita tetap teguh pada iman kita, tetapi kita juga harus tetap mempertahankan kesatuan di negara kita. Jangan kita ekstrim, membenci orang lain, membenci agama lain, membenci suku lain, membenci kelompok lain, hanya karena mempertahankan iman kita. Tidak bisa seperti itu. Tetapi mari kita harus saling mempertahankan. Kita berprinsip terhadap iman kita, berprinsip juga terhadap kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Itulah sikap kita di tengah-tengah kemajemukan. Ya, oke, sampai di sini silakan saya buka ruang pertanyaan terlebih dahulu. Silakan ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke. Udah mengerti apa yang telah dijelaskan? Pak, mau ngasih tahu Pak, kok rumahnya mati lampu ya Pak? Bagaimana? Rumah Niko mati lampu Pak. Rumah Niko? Mati lampu Pak. Jadi dia gak bisa ikut di... Oke. Ya, ini udah mengerti dari penjelasan yang tadi? Sudah, Pak. Udah bisa kita lanjut? Halo? Kok susah kali jawabannya? Udah bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa lanjut. Bisa. Lanjut, Pak. Iya, Bisa, Pak. Dijawab biar kita cepat. Kalau nggak dijawab-jawab ya kayak mana kita mau lanjut, ya kan? Oke. Oke, teacher lanjut. Ya, oleh sebab itu kita diajarkan oleh firman Tuhan, ada beberapa prinsip, ada 2 prinsip di dalam buku kita, ya, bagaimana kehidupan di tengah kemajemukan. Yang pertama adalah hidup dipimpin oleh iman. Itu yang saya katakan tadi, janganlah serupa dengan dunia ini, kita harus mempertahankan iman kita. Ya,
seorang Kristen harus membiarkan dirinya dipimpin oleh iman, ya, menyerahkan dirinya dipimpin oleh iman. Tidak hanya berarti percaya kepada Tuhan, tetapi juga berarti tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki iman itu terwujud di dalam perbuatan kita. Kalau kita mengatakan bahwa saya beriman, tetapi perbuatan kita tidak terlihat, ya, maka kita tidak disebut sebagai orang yang beriman. Tetapi jika kita mengatakan bahwa kita adalah orang beriman, maka terlihat di dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Maka dalam hal ini, kalau kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, ya, maka terlihat dari tindakan kita. Kita melihat salah satu contoh Nuh, ya, di tengah-tengah perbedaan yang ada, ya, di tengah-tengah banyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia tetap mempertahankan untuk tetap teguh terhadap imannya kepada Tuhan. Dia taat. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang saleh, ya, yang dikasihi oleh Allah. Maka meskipun dunia menggerogoti dia atau mengajak dia untuk melakukan dosa, Nuh tidak mau ikut-ikut dengan hal itu, karena dia tahu bahwa imannya kepada Tuhan itulah yang lebih besar dibanding segala sesuatunya. Ya, maka dengan itu kita harus serahkan diri kita. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus, tunjukkanlah itu dengan perbuatanmu. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Kristus, nyatakanlah itu dengan sikap kita sehari-hari. Jangan kita ikut arus dunia. Kemudian kita harus memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1, ya, ayat 1 sampai 2, ya, coba kita melihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ini sudah sering kita baca ini. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah orang-orang yang mempertahankan kehidupan yang benar di mata Tuhan, yaitu mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dengan baik. Supaya apa? Supaya bisa terhindar dari godaan dunia ini. Kita melihat seorang Yusuf, ya. Yusuf dia dalam kehidupannya mengalami berbagai tantangan, terutama dari saudaranya. Dia dibenci oleh saudaranya pada saat itu, kemudian dia tetap teguh, ya, mempertahankan supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Kemudian di Mesir dia menghadapi orang-orang yang menyembah kepada dewa, tetapi dia tetap kokoh terhadap imannya. Itulah yang dia pertahankan. Ya. Jadi kedua hal ini, hidup dipimpin oleh iman dan mempertahankan hidup benar di mata Tuhan, itu merupakan kunci di dalam kehidupan di tengah kemajemukan. Artinya bahwa meskipun kita memiliki perbedaan, tetapi kita berprinsip pada keimanan kita. Tetapi meskipun juga kita beriman, ya, tetapi kita harus memiliki toleransi menerima orang lain dengan baik, tetapi dengan mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 4, jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, karena itu yang menimbulkan konflik, itu yang menimbulkan perpecahan, itu yang menimbulkan permasalahan.
keretakan di tengah-tengah kita. Kalau kita seringkali mementingkan diri kita, maka itulah yang seringkali menimbulkan perpecahan dan kekonflikan. Di tengah kemajemukan, jangan hanya melihat pada diri kita sendiri, tetapi mari kita melihat orang lain. Itulah dikatakan nanti di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan rendahkanlah dirimu. Ya, kita harus merendahkan diri terhadap orang lain. Sama seperti Kristus merendahkan dirinya. Kalau kita sombong, maka kita ditolak oleh orang lain. Kalau kita sombong, maka kita tidak diterima. Oleh sebab itu, ya, apa sikap kita sebagai orang Kristen? Apa hal-hal yang benar yang harus kita perhatikan? Yang pertama, yaitu tidak membenci, ya, perbedaan, tetapi saling mengasihi. Kita harus mengasihi orang lain. Kasih adalah yang terbesar dari segala-galanya. Jangan menyakiti teman. Di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Jangan menyakiti teman, apalagi membunuh karakter mereka. Kita mengasihi berarti bebas dari maut, karena tidak ada seorang pun pembunuh tetap memiliki hidup yang kekal. Artinya bahwa kita mengasihi mereka, maka kita tidak membunuh karakter mereka, merendahkan mereka. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran, bukan hanya perkataan dan lidah. Kita tunjukkan kasih dari perkataan disertai dengan perbuatan. Lalu yang kedua adalah kita memiliki toleransi. Kita memiliki toleransi yang tinggi kepada orang lain dalam perbedaan-perbedaan yang ada. 1 Petrus, di dalam Petrus dikatakan pasal 3 ayat 15, mengajarkan agar kita membangun pemahaman diri yang benar, supaya apa? Kita bertanggung jawab penuh, ya, terhadap apa yang kita pahami, apa yang kita imani, dan apa yang kita lakukan. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kita harus melaksanakan tugas kita sebagaimana Tuhan mengamanatkan kepada kita. Sekali lagi, jadilah garam dan jadilah terang dunia. Kemudian di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 memberikan tahap lanjutan dari tahap personal. Lakukanlah pembelajaran yang dapat kita petik ialah jika komunikasi kita lakukan komunikasi yang baik dan benar, hasilnya kita dapat membangun relasi yang baik terhadap orang lain. Kenapa harus kita membangun komunikasi yang baik? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa terlepas daripada itu. Maka dengan itu sebagai remaja Kristen, milikilah komunikasi yang baik terhadap lingkungan kita, maka kita bisa diterima dan kita bisa menerima mereka dengan baik. Yesaya pasal 56 ayat 7 menekankan juga bahwa jika kita mampu membawa persatuan yang luar biasa kepada Allah sebagai persembahan yang berkenan di hadapannya. Artinya kita berhasil menjadi saksi-saksi Tuhan sekaligus kita menjadi contoh bagi orang lain. Inilah tugas kita yang berat, teman-teman. Menjadi contoh bagi orang lain itu bukan hal yang mudah. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan harus menjadi contoh bagi siapapun. Harus menjadi teladan bagi siapapun. Sekali lagi, kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang mati, tetapi kehidupan yang hidup, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Maka kesimpulan dari apa yang teacher sampaikan hari ini, pertama, setiap remaja harus meneladani Tuhan Yesus dan melakukan ajarannya. Berperan sebagai murid Yesus, mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, melayani, tidak mendengki dan tidak iri hati. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Karena itu merupakan patokan atau pola atau kunci utama untuk hidup di dalam kemajemukan ini. Yang kemudian menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, karena kita dikatakan jadilah garam dan terang. Yang
berikutnya adalah memandang bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, dan orang Kristen merupakan anggota tubuh Kristus. Jadi itulah yang harus kita pikirkan bersama sebagai warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan sorga. Oke, sampai di sini silakan jika ada pertanyaan silakan. Saya buka ruang pertanyaan. Ada? Halo? Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Kok nggak dijawab? Dengar nggak? Ada Pak. Bagaimana? Gak ada yang dipertanyakan Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita sampai di sini saja. Masih ada beberapa belas menit. Ya, kalian boleh mempersiapkan makan siang, dan teacher ingatkan bagi yang belum menyerahkan tugas. Ini ada kawan saya ini, Abel ini. Senyum-senyum dia ya. Ada beberapa yang lain belum menyerahkan tugas. Silakan diserahkan. Jangan lagi nanti tanya tugas apa Pak, tugas apa yang belum saya kerjakan. Ya. Nanti hanya ngulang-ngulang itu aja udah pusing kepala. Kemudian minggu depan kita libur ya, berita baik ya. Terus berita yang lebih baik lagi, 2 minggu depan kita kuis pelajaran 8 dan pelajaran 9. Jadi jangan lupa, karena nanti minggu depan libur, jangan-jangan nanti tidak diingat lagi minggu depannya. Ya. Kalau sudah dengar ini, silakan coba kasih jempolnya biar teacher tahu apakah kamu sudah dengar bahwa kuis 2 minggu lagi. Ya, berarti sudah dengar ya. Oke, ada beberapa menit lagi. Silakan yang belum menyerahkan tugas atau mengerjakan tugas, silakan selesaikan dan kirim sama saya. Ya, saya tunggu ya. Oke, sampai di sini saja kita berdoa. Minta Bagus Pak, berdoa. nanti minta slide-nya ya Pak. Boleh. Minta Bagus berdoa.